Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma shalli ala Muhammad ya hayyatu bi rahmatika sharif. Allahumma ta'alina hikmatak wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati para habaib yang kita cintai, orang tua kita yang begitu banyak, yang tidak saya sebut satu persatu saking banyaknya dari para habaib ini, dan juga wabil khusus saudara-saudara sayang, ada Habib Hamid, ada Ibtul Ahmad, dan juga Habib Murtada, dan juga yang lainnya, ponakan-ponakan, dan juga para sesepuh, Bapak Samad, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW juga, dan juga para asatid secara keseluruhannya, para pengurus-pengurus masjid, masjid taklim, dan sebagainya, para tetangga yang saya cintai, yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di rumah, nanti satu maupun nanti dua, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran antum semuanya di dalam majelis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semata-mata kita mengadakan majelis ini insya Allah mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, mencari daripada kecintaan Allah dan Rasulnya, dan ingin ini adalah merupakan wasilah. Yang namanya peringatan Maulid ini adalah wasilah untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Maka itu kalau wasilah itu tergantung dengan apa yang diwasilahi. Kalau tujuannya itu sesuatu wasilah yang baik, maka wasilah itu menjadi baik. Kalau wasilah itu untuk tujuan yang jelek, maka wasilah itu menjadi jelek. Nah, adapun tujuan kita adalah mencintai Rasulullah, wasilah untuk mengarah kepada kecintaan itu adalah dengan mengumpulkan saudara-saudara kita sesama umat Nabi Muhammad SAW, yang mana sudah barang tentu Nabi itu paling senang dengan perkumpulan, Pak. Paling senang-senangnya Rasulullah itu dengan perkumpulan. Maka itu sholat Jumat dengan perkumpulan, sholat 5 waktu dengan perkumpulan, berzikir dengan perkumpulan. Kita pun baca Maulid dengan berkumpul. Kita berkumpul bersama-sama untuk apa? Untuk mengungkapkan sebagai rasa ungkapan cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan ini penting sekali. Modal utama kita ini cinta, Pak. Kalau amal ibadah kita ini mabainal qabuli warad. Amal ibadah kita ini antara bisa diterima atau tidak diterima. Tapi kalau sudah ada rasa mahabbah dalam hati seseorang itu adalah nilai yang termahal, nilai yang paling utama. Ya. Sejelek-jelek manusia kalau cinta sama Nabi pasti jadi baik. Dan sebaik-baik manusia kalau benci sama Nabi pasti jadi jelek. Ya. Jadi di modal utama kita ini cinta, Pak. Kalau kita dituntut untuk beramal kita, ya kita cuma bisa asal ngamalin. Terus terang aja cuma bisa asal ngamalin, belum bisa ngamalin beneran. Sholat kita juga belum jelas, ya amalan kita belum jelas. Makanya dikatakan para ulama, amalan kita ini mabainal qabul warad, ya antara bisa diterima bisa ditolak, kecuali satu, as-salat ala Nabi Muhammad SAW, kecuali bersolat kepada Nabi Muhammad. Ini ada seorang ulama hebat sekali menerjemahkan ini. Apa yang dimaksud dengan sholat kita itu pasti diterima? Mengapa sholat kita pasti diterima? Di situ dikatakan oleh ulama, kalau amalan kita, Pak, sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, apapun amalan kita, mau sedekah kita segala macam, bahkan zikir kita, itu akan disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap hari Kamis ditujukan kepada Rasulullah amalan kita tanpa ada sensor, tanpa disensor amalan kita. Makanya Rasulullah mengatakan, in wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu syarran istaghfirullah lakum. Kalau aku dapatin baik, aku akan bersyukur kepada Allah atas amalan daripada hamba ini, atas amalan daripada umat dari Muhammad.
Jadi kalau kita berbuat baik, itu Rasulullah beritahu, ini ya Rasulullah persis apa yang Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan disampaikan kepada Nabi. Kalau Nabi melihat amalan Anda baik, Nabi bersyukur. Kenapa Nabi bersyukur? Biar nambah kebaikan buat kita, biar kita tambah baik lagi. Karena syukurnya Nabi SAW, la in syakatum la azidannakum. Tetapi wa in wajadtu sabr. Tapi kalau aku mendapatkan amalan ibadah, amal-amal daripada perbuatan daripada umat Nabi Muhammad jelek, maka Nabi akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi kalau mohon ampun pasti diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mohon ampun buat umatnya. Dia umatnya ini beres semuanya. Ya, itu. Beda dengan apa? Dengan sholawat, Pak. Kalau masalah sholawat dan salam kepada Nabi itu tidak disampaikan langsung. Tuh lihat bedanya. Kalau yang namanya sholawat dan salam kepada Nabi tidak disampaikan langsung, tetapi ada malaikat yang mewakili, malaikat yang menjaga di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menampung seluruh sholawat dan salam yang kita ucapkan. Mengapa ditampung oleh malaikat tersebut? Karena malaikat ini, Pak, menerima terlebih dahulu, disensor oleh malaikat, ya. Kemudian dibetulin dan direnovasi sedemikian rupa sehingga dalam bentuk yang seindah mimpi baru disampaikan kepada Rasulullah SAW. Mengapa seperti itu? Karena malaikat itu Pak tahu siapa Nabi Muhammad. Malaikat yang jaga kuburan Nabi itu tahu hakikat siapa Nabi Muhammad. Karena tahu kebesaran Nabi Muhammad, maka tidak layak andai kata disampaikan salawat salam kepada beliau dalam kondisi yang tidak baik. Coba saja kita kalau salawat, belum tentu beres kita salawatnya. Kadang harokatnya bolak-balik, yang di fathah jadi kasroh, kasroh jadi fathah. Kadang juga yang namanya ya bacaan nggak pakai sendiri, kadang juga bacaannya nggak jelas. Kadang-kadang bacaannya juga salah bacaannya. Kadang juga kita baca asal-asalan baca, betul kan? Kadang-kadang asal-asalan baca. Ini semua ini bukan sia-sia, Pak. Biar sesalah-salahnya Anda membaca sholawat, itu tetap ditampung sama malaikat. Begitu disampaikan sampai kepada malaikat itu yang akan memperbaiki itu semua, dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan kedudukan makamnya Rasulullah SAW. Maka disajikan kepada Rasulullah dalam kondisi yang paling sempurna di dalam sholawat kita. Makanya semua sholawat kita nggak nyampe ke telinga Nabi kecuali sempurna. Nggak nyampe salam kita kepada Nabi kecuali dengan sempurna. Mengapa ada malaikat yang tugasnya untuk menyampaikan itu sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itulah perbedaan antara amalan kita yang biasa, amal ibadah semuanya kita disampaikan kepada Nabi mentah-mentah apa adanya. Maka Nabi mengatakan ini wajah itu hamdulillah wa in wajah itu syarran astagfirullah. Jadi Nabi kalau dapetin bagus ya bersyukur. Nah kira-kira amalan kita ini bagus kata ya? Iya kan? Kita punya sholat disampaikan ke Nabi, kita bagus kata gitu ya. Kita punya namanya sedekah apa bagus apa kagak? Kita punya amal yang lain apa bagus apa kagak? Itu mentah-mentah itu disampaikan ke Nabi. Nggak ada yang namanya perbaikan dan sebagainya. Makanya Nabi mengatakan wajadku khairan au syarran, ada baik, ada jelek. Ya, walaupun Nabi merespon hamdulillah, yang satu astagfirullah. Tapi kalau untuk sholawat kepada Nabi enggak. Nabi tidak mengatakan ini wajadku khairan au ini wajadku shalihan ini enggak. Tapi Nabi mengatakan bahwa Allah menjadikan malaikat mewakili untuk menampung seluruh sholawat dan salam yang disampaikan oleh umat Nabi Muhammad kepada malaikat, dan malaikat itu yang akan menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan sedemikian Pak, mengapa ada malaikat? Kenapa tidak langsung? Yang lain langsung, kalau ini enggak. Supaya apa? Supaya disampaikan dalam sajian yang sempurna. Karena kita kalau soal kepada Nabi, kita nggak kenal Nabinya, kita nggak tahu Nabinya, Pak. Ya, makanya kalau coba saja Pak, ini demi Allah saya berani bersumpah gitu ya. Kalau andai kata ada hadir Nabi di sini, itu Pak ya, Anda melihat Nabi, tidak ada satu pun di antara kita yang bisa mengucapkan salawat. Tidak ada bisa Pak. Dia Pak, belum Pak. Yang ada cuma cucuran air mata. Gak mungkin Anda bisa bersalawat. Kenapa? Bagaimana bisa bersalawat? Bagaimana bisa bersalawat? Anda melihat Rasulullah yang sangat mencengarkan, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran manusia, Pak. Ya.
Cuma karena kita nggak lihat, kita nggak merasa, makanya kita apa? Ya enjoy sholawatnya, ya mau teriak kayak, mau gimana kayak, mau goyang kayak, ya mau bergerak kayak, kita enjoy saja. Karena kita tidak merasa, Pak. Ini saya pernah kejadian ini, satu contoh yang saya alami sendiri. Pada ayah saya meninggal dunia, abah saya, itu saya diberitahu, saya pergi ke rumah sakit. Memang saya tahu ayah saya udah tua, udah sakit lama, ya, dari rumah sakit dirawat. Jadi memang kita keluarga semua sudah menunggu. Ini pindah-pindahnya. Kalau nggak hari ini, malam ini, ya pagi mungkin. Itu saja. Jadi tidak heran, tidak kaget kalau dibilang meninggal, nggak kaget. Karena memang sudah diberitahu, kondisinya memang begitu. Mau bilang apa gitu? Sehingga pada saat diberitahu atas wafatnya, saya kebetulan baru pulang dari rumah sakit ke rumah. Nah, tahu-tahu malamnya meninggal, hanya beberapa jam ternyata meninggal, balik lagi ke sana. Saya bertanya saya biasa saja, karena saya sudah tahu bagaimana kondisi ini dan juga ya memang sudah ditunggu bagaimanapun juga mau nggak mau, Pak. Ya bukan sesuatu yang mengagetkan, tidak mengagetkan. Jadi saya masih stabil, orang bilang stabil. Tak nangisnya apa? Walaupun saya merasa sedih dan saya ucapkan ya selamat berpisah, dan kita akan berjumpa kembali suatu ketika nanti kalau Allah sudah memanggil saya dan mengumpulkannya. Itu saja, nggak lebih nggak kurang. Kemudian saya pulang, ayah saya dibawa pulang, ya diurusi jenazahnya, dimandikan, ikut saya memandikan, mengkafani, ikut saya mengkafani, sampai pada titik disolatin. Ini perhatian baik-baik. Sampai tidak ada setetes pun air mata yang keluar dari saya. Tidak ada setetes pun air mata yang keluar dari saya. Walaupun hati saya sedih, walaupun hati saya, tapi ya istilah kata kita tabah dan kita udah tahu kondisinya memang begini. Mau dibilang apa? Lain kalau orang itu tahu-tahu mati, nah itu kaget gitu. Ya, ini kita tahu, Pak. Jadi sedih lah, tapi tidak berarti mengagetkan. Begitu saya sholat, Pak, jenazah demi Allah. Itu saya takbiratul ihram, ya. Begitu takbir gitu, Allahu Akbar, itu hati saya merasa tanpa dirasa menangis, butuh, nggak bisa satu kalimat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca. Ya. Jadi saya sholat itu cuma hanya menangis. Saya tidak lihat kanan, saya tidak lihat kiri. Saya tidak tahu belakang, saya tidak tahu depan. Saya tidak tahu apa-apa. Yang ada cuma cucuran air mata saja. Tangisan yang tidak bisa dibendung. Saya sendiri tidak tahu kenapa saya menangis. Itu ada apa dengan saya? Ya, ada apa dengan saya? Kok bisa menangis? Sedangkan dari tadi saya tidak ada setetes sudah ya. Mana? Sedangkan itu saya memandikan, mengapa dipakai begitu saya di depannya takbir Allahu Akbar, langsung sudah tidak ada yang namanya sholat saya. Sudah hilang itu semuanya. Yang ada cuma kesedihan, yang ada keharuan, yang ada tangisan dan sebagainya. Ini baru menghadapi jenazah ayah saya. Bagaimana kita menghadapi Rasulullah SAW? Bagaimana kita melihat muka Rasulullah SAW? Bagaimana kita mencium baunya Rasulullah SAW? Rasulullah itu yang paling dirindukan pada umat Nabi Muhammad SAW. Rindunya luar biasa. Nabi rindu kita ini, Pak. Makanya kita sekarang kalau anda nggak bisa ngomong kita. Ya, boro-boro kadang ngomong, Pak, kadang mimpi saja kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu terhadap Nabi SAW. Karena kalau kita secara kubur Nabi saja, kalau kita dari hati, Pak, nggak bisa ngomong, Pak. Berat sekali. Ya. Kenapa? Itu kerinduan yang sangat dalam terhadap Nabi SAW. Nah di sinilah makanya kita umat Nabi Muhammad SAW ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disayang oleh Nabi SAW, sehingga ini merupakan umat yang disayang, yang begitu sayangnya Rasulullah kepada kita sampai beliau mengatakan tidak pernah diucapkan oleh ibu kita, tidak pernah diucapkan oleh bapak kita, tidak pernah diucapkan oleh guru kita, tidak pernah diucapkan oleh siapapun manusianya kecuali Rasulullah. La ardo wa ahada min ummati finnar. La ridho kalau ada satu pun umatku yang berada di dalam api neraka. Coba bayangin. Sedangkan Allah mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah yang mengatakan akan memberi kerinduan kepada Nabi SAW. Maka Nabi jawabannya adalah la arda wa ahada min ummati finnar. La arda. Aku enggak hidup, kata Nabi SAW. Aku enggak hidup. Kalau kita ini, Pak, kira-kira kalau Allah mengasih sama kita hidup gitu, kira-kira kita masih nyaman nggak?
Kagak mah, kita ini boro-boro lah ardo. Kita boro-boro lah ardo wa walidati wa walidi wa waladi wa binti wa zawjati finnar. Siapa ada? Enggak ada Pak. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Nanti di akhirat kita bakal kabur dari bapak kita, kabur dari emak kita, kabur dari saudara kita, kabur dari istri kita, kabur dari anak kita. Bahkan bukan itu saja, sampai Nabi Ibrahim pun, sampai Nabi Adam pun, sampai Nabi Musa pun, sampai Nabi Isa pun, semua mengatakan nafsi, nafsi. Hanya masing-masing, aku gak mikir yang lain. Nabi Ibrahim gak mikir Ismail yang dicintainya. Gak ada urusan ya Allah, yang penting aku Allahumma sallim ya Allah. Nabi Ibrahim gak ngarang keselamatan Nabi Ismail, tidak mau tahu, yang penting saya selamat, kata Nabi Ibrahim. Nabi Musa gak peduli dengan Nabi Harun, yang mana pada saat Nabi Harun, Nabi Musa menangis mengucurkan air mata melihat kematian saudaranya Harun. Tapi Nabi Musa pada saat nanti di akhirat jawabannya nafsi. Nabi Isa alaihissalam gak peduli dengan ibunya Maryam, gak mau tahu, yang penting saya sendiri. Kecuali baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan analah, aku yang akan menghadap kepada Allah, aku yang akan meminta syafaat kepada Allah, aku yang akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Irfa' ra'sak sal tu'ta wasfa' tusaffa. Kata-kata apa ini dari Allah? Nabi sujud memuji kepada Allah, maka Allah mengatakan irfa' ra'sak, angkat kepalamu hai Nabi. Pasal tu'ta, minta apapun kau pasti akan diberi. Isfa' tusaffa, kau berikan syafaat, diberikan kepadamu izin syafaat. Lihat bagaimana Rasulullah, bagaimana muamalah antara Allah dengan Rasul. Maka seorang mengatakan karimun Rasulullah wallahu akram. Karimun Rasulullah wallahu akram. Fahal faqiru bainal karimaini yuhram. Apakah seorang yang miskin di antara dua karimain, karimnya Allah, karimnya Rasul, kita di tengah-tengahnya, apakah kita tidak dapat kebaikan kedua karim tersebut? Hasya wa kalimah, mustahil. Itulah nikmatnya kita kumpul seperti ini. Perkumpulan kita disayang sama Nabi SAW, dicintai sama Nabi SAW. Makanya kita berharap mudah-mudahan Nabi SAW senantiasa memantau kepada kita. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah ada di antara kalian atau ada pada diri kalian Rasulullah. Bagaimana kita mengatakan ada Rasulullah? Bagaimana? Itu gak mungkin. Gimana? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anda mengucapkan salam dan mengatakan assalamu alaihi, tapi assalamu alaika. Mengapa assalamu alaika? Karena di depanmu lah Rasulullah SAW. Di depanmu lah kamu Rasulullah SAW. Makanya Pak, kita kalau punya sholat ngak-ngak, kita punya sholat ngak-ngak atau ngak-ngak, antara diterima dengan tidak diterima Pak. Salah satu ulama mengatakan jadikanlah kekhusyuan di antara kekhusyuan sholat itu minimal takbiratul ihram. Kedua, waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketiga, yaitu waktu mengatakan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di situ orang sholat Pak, biar kita tahu kita waktu sholat kagak boleh ngomong sama orang. Ada orang datang, ibu kita datang, bapak kita datang, assalamualaikum. Anda lagi sholat, Anda jawabin waalaikumsalam. Batal dia punya sholat. Jelas ya? Tapi begitu Anda sholat Pak, Anda justru yang mengucapkan assalamualaikum. Anda yang mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti Anda mengucapkan kepada orang yang kafir, bukan orang yang kafir. Apa rahasianya sih? Kok kita mengucap assalamualaikum ayyuhan nabi? Pak, kita punya sholat ini antara terima dan tidak. Kita ragu-ragu, kita memang bingung Pak. Kita hanya istighfar dan kita doa mudah-mudahan sholat kita diterima. Tapi ketahuilah Pak, pada saat kita sholat
ya pada sebelum kita tutup dengan salam, kita mengucapkan assalamu alaika, namanya ente menghadirkan Rasulullah di dalam sholat Anda, maka sholat Anda dipantau oleh Rasulullah, dibarengi disertai oleh Rasulullah, mana mungkin malaikat akan menolak Anda punya sholat. Bagaimana sholat Anda akan ditolak sedangkan Nabi Muhammad ada di samping Anda, ada di depan Anda menghadirkan. Contoh kecil saya bikin gampang saja. Nanti kata maaf ya, anak kecil ini atau siapa gitu suruh maju ke depan Pak, nggak bakalan bisa. Dia malu Pak, boro-boro itu bapaknya saja suruh duduk depan nggak berani, ya kan? Mungkin kalau mau maju ke depan aja mungkin dilarang. Jangan Pak, ini buat tamu, ini buat habaib, ini buat ulama, ini buat guru-guru, betul nggak? Nah, kan nggak berani, kan gitu ya? Nggak berani masuk Pak, yakin, aku yakin nggak berani. Disuruh maju-maju nggak mau, nggak mau aja. Kenapa nggak bisa? Bakalan nggak enak lah, nggak enak. Betul kan? Coba saja nanti saya contohin. Habib Hamid waktu masuk ke sini, Anda gandeng. Habib Hamid kakak saya ini kalau masuk sini atau Habib Ahmad, Anda gandeng aja. Kira-kira Anda masuk nggak? Masuk nggak? Kalau kemudian pas lagi duduk Habib Hamid pegangin ente, duduk bareng sini. Ada yang larang nggak? Ada yang usir nggak? Ada yang tegur nggak? Kenapa? Kan Anda nggak layak duduk situ. Kenapa nggak ada yang berani musik? Jawabannya, kan di sampingnya siapa? Yang nyuruh siapa? Yang gandeng siapa? Jelas nggak jelas? Itu sama Habib Hamid, ente bisa bangun sini. Bagaimana ente dengan Rasulullah SAW? Bagaimana ente dengan Rasulullah? Ini pernah kejadian yang saya pernah dengar, tapi saya dengar saja ya. Kalau betul-betul enggaknya saya nggak tahu, dengar saja. Itu Habib Salim bin Jindan Al-Mahfum, ya, seorang tokoh ulama besar yang ada di Jakarta. Ini Asadullah bin Mimbar ya. Ini asal macannya Allah di dalam mimbar gitu. Itu Habib Salim ini pernah bawa rombongan Pak. Bawa rombongan ziarah makam di mana Pak? Cirebon. Sunan Sabedo, Gunung Jati. Tahu ya Cirebon ya? Sunan Gunung Jati. Itu riwayat yang saya dengar bahwasanya di Sunan Gunung Jati itu Pak ada yang megang kuncinya. Kuncinya itu ada. Kemudian persyaratan orang yang boleh masuk pada saat itu ya, nggak tahu sekarang. Pada saat itu yang boleh masuk hanya habaib, yang bukan habib nggak boleh masuk ke dalam ranah makam daripada Sunan Gunung Jati. Nggak boleh. Jelas ini? Nggak boleh. Jadi banyak habaib yang ziarah, yang lain mundur. Habaib ziarah, yang lain mundur. Tunggu, kata kuncinya. Yang habib mana? Ini, oke masuk. Yang ini tunggu di sini. Aturannya tidak boleh masuk. Aturan berlaku tidak boleh masuk. Habib Salim bin Jindan juga merasa ya sudah, karena nggak boleh masuk, ya udah jangan ada yang masuk. Kamu di sini aja kayak rombongan. Jelas? Rombongan Betawi. Ya kan ya? Nggak boleh masuk. Tahu sendiri kan orang Betawi? Mana ada orang Betawi mau ditinggalin? Mana ada orang Betawi mau ditinggalin? Kagak mau Pak. Apa jawabannya? Nih perhatikan nih bahasa Betawinya orang Betawi. Bib, kalau di dunia aja kagak bisa ngikut Habib, apalagi di akhirat. Bib, kalau di dunia saja Habib mau masuk kuburan aja, kuburannya dari Sunan ini nggak bisa masuk kami orang bersama Habib. Bagaimana kita di akhirat? Apa kata saya? Kalau gitu tunggu sebentar. Wallahi ana minta izin sama Sunan ini, Sunan Kalijaga. Coba dia, Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Aku akan menghadap dan minta izin dan aku akan kembali lagi untuk mengatakan semuanya masuk atas tanggung jawab saya. Semua masuk atas tanggung jawab saya. Nggak ada yang bisa nolak mana. Kenapa? Maknya dia membawa nama daripada Habib Salim. Walaupun ente tak boleh masuk itu aturan, gitu ya. Tapi begitu ada komandannya. Selesai Pak. Ini Habib Salim bisa bawa rombongan yang kagak boleh masuk jadi masuk Pak. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Itulah kita bayangkan ya. Jadi jasa Nabi itu kepada kita luar biasa Pak. Di dunia sampai di akhirat. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Nabi sudah baik buat kita Pak. Yang penting kita sendiri, kita mau nyambung gak sama Nabi? Dah gitu aja deh. Ente mau nyambung gak? Dah. Nabi standby 24 jam akan memberikan sinyal kepada Anda, tinggal Anda sendiri. Bagaimana kita bisa nyambung? Banyakin sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhar rajul aminu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu.
Sallu